Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Audial Fatih. Saya kelas 4A dan ini merupakan tugas UAS daripada sumber dan media pembelajaran. Namun pada kesempatan ini saya mengambil judul yakni sebagai dahsyatnya persatuan ibadah haji. Setiap dimulai dari bulan Syawal sampai dengan bulan Zulhijjah, umat Islam mulai melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Rukun Islam yang kelima adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yakni melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Ketika datang bulan haji, umat Islam sangat dirindukan dengan kehadirannya. Kenapa demikian? Orang yang belum berhaji, orang yang sudah berhaji pengen sekali pergi ke sana untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima ini, yakni berhaji. Berhaji merupakan simbol daripada sejarah peradaban Islam. Kita mengambil pelajaran daripada berhaji, kita mengarahkan kita kepada mengingat sejarahnya, bagaimana sejarahnya mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan simbol daripada perjalanan hidup umat Islam sampai dengan akhirat. Perlu digarisbawahi, ibadah haji ini merupakan ibadah yang paling istimewa. Kenapa demikian? Karena tidak lain balasannya melainkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fihi ayatum bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana merupakan tanda-tanda yang jelas, yakni maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yakni Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yakni bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban berhaji ini, maka Allah sangatlah kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ayat ini menjelaskan kita bahwasanya bagi siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka amanlah dia. Artinya aman di sini adalah jika kita melakukan ibadah haji dan haji kita mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya lain jaminannya selain surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, perlu diketahui juga, sebelum kita melaksanakan haji, terlebih dahulu kita memiliki ilmunya bagaimana tata cara kita berhaji, bagaimana cara kita melakukan rukun haji, wajib haji, sah haji, sunnah haji, dan faedah-faedah haji dan amalan-amalan lainnya yang dilakukan ketika kita berhaji. Untuk menjawabnya, supaya kita insya Allah mendapatkan rezeki untuk berhaji nanti, supaya haji kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak, supaya tidak amalan haji kita tidak sia-sia dan tidak hanya uang kita hangus, waktu kita hangus untuk berhaji hanya untuk mendapatkan gelar saja. Nah, di sini saya akan paparkan bagaimana tata cara kita, yakni untuk mengerjakan haji, menjelaskan bagaimana rukun haji, wajib haji, syah haji, dan sunah-sunahnya, supaya amal ibadah haji kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang hukum haji, coba anak itu coba dibaca dulu apa itu, bagaimana hukumnya haji. Hukum haji diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu dan memenuhi syaratnya, dan sunnah ketika 2 atau 3 kali, namun wajib juga bagi yang benar-benar. Jadi
haji diwajibkan bagi setiap muslimin yang sudah balik agar tetap punya kemampuan atau istihad untuk melaksanakannya. Yang dimaksud dengan istitoah di sini adalah kemampuan dari segi fisik, materi, dan amal dalam perjalanan. Adapun anak kecil dan orang gila tidak dibebani kewajiban haji karena keduanya tidak mukallaf. Rukun haji adalah suatu amalan yang apabila tertinggal maka hajinya tidak sah. Rukun haji yaitu yang pertama niat ihram, yang kedua wudhu di Arafah, yang ketiga tawaf di Mina, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib pada setiap rukun. Wajib haji yang pertama wajib tidak tertinggal hakikat sahnya. Ada saja yang berkewajiban untuk menggantinya dengan dam. Wajib haji adalah yang pertama memulai ihram dari mikot, yang kedua melakukan umrah, yang ketiga mabit di Musdalifah, yang keempat mabit di Mina, dan yang terakhir tawaf wada. Sunnah haji adalah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan, dan apabila tertinggal maka tidaklah mengapa, hajinya tetap sah dan dia tidak perlu menggantinya dengan dam. Hanya saja dia telah kehilangan fadilah atau keutamaan dan pahala yang besar. Sunnah haji yang kedua seperti tawaf sunnah, memperbanyak zikir dan doa, mencium hajar aswad, membuka lengan kanan ketika tawaf, dan lain-lainnya. Kita sama-sama biar kita lebih semangat lagi. 3. Bapak minta maju 3 orang sambil ini kartunya untuk kartu mana-mana maunya ya. Ayo dapat-dapat yang lalu. Kita maju satu-satu ya. Ayo dulu. Kita mulai dari nomor 1. Ya. Silahkan. Ini saya bacakan soalnya ya. Nanti terus ini pertama ya. Oke, dengarkan soalnya baik-baik. Apa nama bangunan yang dipilih ketika haji? Bahwa ini ya.
itulah bentuk pengajaran materi haji terhadap murid-murid kita di sekolah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya semoga kita bisa mempraktekkan bagaimana tata cara kita berhaji. Namun pada kesempatan kali ini kita mengetahui ilmu-ilmu berhaji dulu sebelum kita mempraktekannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan itu datang dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan tadi itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.